Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Budi Kartiwa SPD, mengajar di SD Negeri Cikoning 1, Kecamatan Ganias, dan saya merupakan calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Sumedang. Pada kesempatan ini, saya akan membuat kesimpulan dan refleksi mengenai pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara mengemukakan bahwa pendidikan dan pengajaran adalah dua hal yang memiliki pengertian berbeda. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah tuntunan bagi seluruh kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka sebagai manusia dan sebagai masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Sedangkan pengajaran adalah pendidikan dengan cara memberi ilmu atau pengetahuan agar bermanfaat bagi kehidupan lahir dan batin. Pendidikan bertujuan untuk membentuk peradaban. Nilai-nilai kemanusiaan adalah sumber esensial kebudayaan. Biarkan anak berkembang dan belajar sesuai dengan keunikannya masing-masing. Filosofi perubahan menurut Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan pada anak berhubungan dengan kodrat keadaan, yaitu kodrat alam dan zaman. Kodrat alam berkaitan dengan alam di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan perubahan yang selalu terjadi dari waktu ke waktu. Ki Hajar Dewantara menanamkan pendidikan budi pekerti yang dikontekstualkan sesuai dengan nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah asal yang menjadi penguatan karakter murid sebagai individu sekaligus sebagai anggota masyarakat pada konteks lokal sosial budaya. Menurut Ki Hajar Dewantara, pembelajaran harus berpusat pada anak didik. Guru berperan sebagai fasilitator yang menuntun, mengarahkan, dan membimbing anak dalam mencapai tujuan pembelajarannya. Konsep merdeka belajar menurut Ki Hajar Dewantara yaitu 1. Ingarso sung tulodo, yang artinya orang tua atau guru sebagai suri tauladan anak dan siswa. 2. Ingmadia mangun karso, yang artinya di tengah memberikan semangat ataupun ide-ide yang mendukung. 3. Tutwuri handayani, yang artinya di belakang memberikan motivasi. Berikut ini adalah refleksi tentang pemikiran KHD mengenai pendidikan nasional. Yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Sebelum saya mempelajari modul 1.1 mengenai refleksi filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, pengetahuan awal yang saya miliki antara lain adalah guru sebagai pelaku utama dalam pembelajaran. Menurut saya, gurulah yang mengatur siswa, memerintah siswa, menyuruh siswa dalam kegiatan belajar di kelas. Guru hanya mentransfer ilmu pengetahuan kepada siswa. Dan saya beranggapan bahwa guru hanya mementingkan pengetahuan anak didik saja. Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah saya mempelajari dan memahami konsep filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara melalui modul 1.1 refleksi filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, banyak sekali manfaat yang saya peroleh. Salah satunya adalah pengetahuan tentang konsep-konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara memberi pengaruh yang cukup signifikan terhadap pemikiran saya tentang pendidikan. Dalam konteks merdeka belajar, pembelajaran harus berpusat pada siswa. Ki Hajar Dewantara mengharuskan pendidik untuk memandang anak dengan rasa hormat. Tujuan pendidikan kita adalah murid-murid. Berikanlah fasilitas belajar agar anak didik kita dapat mencapai tujuan pembelajarannya. Dan yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik
agar kelas Anda mencerminkan pemikiran KHD. KHD mengemukakan bahwa pembelajaran harus berpusat pada siswa. Pembelajaran ini bertujuan untuk mendorong siswa agar terlihat dan terlibat secara aktif dalam kegiatan pembelajaran yang memperhatikan karakteristik siswa. Karakteristik siswa dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, serta penilaian pembelajaran. Contoh konkretnya adalah siswa berdiskusi dengan bimbingan guru. Guru mengarahkan siswa agar aktif berkomunikasi, bertanya, bekerja sama dengan kelompok belajarnya, aktif menjawab pertanyaan, berpendapat, memilih kebutuhan belajar, menuntun sikap anak didik ketika bergaul di sekolah, menggali materi dengan mencari sumber belajar yang dibutuhkan, melaksanakan piket, ikut sholat duha berjamaah, mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, dan lain-lain.